Ini adalah nominal yang bahkan saya tuh ngebayangin aja enggak loh. Kok bisa ada uang yang nolnya banyak banget gitu. Ya Allah, nyari yang nolnya 6 aja susah ya. Ini nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini nolnya 15 ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu ramai berita mengenai UKT. Uang kuliah tunggal, perguruan tinggi yang melambung tinggi terbang jauh di atas mimpi. Tet Anggun C. Sasmi. Nah kenaikan ini dinilai mahasiswa memberatkan. Jangankan naik, tetap aja berat loh. Soalnya kenaikannya itu rata-rata 100-300%, 2-4 kali lipat. Aduh, kok bisa ya? Jadi misalnya UKT dari 1 juta tuh jadi 4 juta gitu. Waduh, banyak ya. Naiknya aja udah ngelebihin UMR Pati loh gitu. Nah, berdasarkan hal ini saya jadi bertanya-tanya. Memang apa sih sebenarnya dasar sebuah kampus gitu ya untuk menentukan besaran UKT? Apakah dari jumlah mahasiswanya lebih banyak maka lebih murah gitu ya? Atau dari gaji dosennya, kalau Rocky Gerung gitu yang digaji mahal misalnya, itu jadi lebih mahal UKT-nya? Atau dari mahasiswanya ganteng-ganteng atau cantik-cantik gitu ya, semakin ganteng, semakin cantik maka semakin murah gitu ya? Itu ngeri juga sih kalau yang terakhir ya. Atau berdasarkan zodiak rektornya, kalau Gemini mahal gitu. Ya bisa jadi mungkin. Nah, ini akan kita bahas di angkringan balik kantor. Nah teman-teman, kalau kita bahas soal pendidikan, maka kita harus buka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah ini adalah landasan regulasi mengenai pendidikan di Indonesia. Nah, di pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa baik mahasiswa maupun siswa itu frasanya satu ya di sini, yaitu peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya di pasal 12 itu diatur mengenai hak yang dimiliki oleh peserta didik gitu ya, baik siswa maupun mahasiswa. Jadi di pasal 12 ayat 1 ini haknya mendapatkan pendidikan agama, mendapatkan pelayanan pendidikan, mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Dan di ayat 2-nya ada kewajiban peserta didiknya menjaga norma pendidikan, dan salah satunya ini yang penting nih adalah ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi ini adalah dasar yang digunakan oleh rektor maupun kepala sekolah gitu ya untuk memungut biaya pendidikan dari peserta didik. Jadi memang ada kewajiban nih yang diatur oleh negara kepada siswa maupun mahasiswa untuk ikut menanggung biaya pendidikan. Nah, frasa yang digunakan adalah ikut, artinya harusnya tidak sepenuhnya ditanggung ya gitu ya. Nah teman-teman, tapi mungkin kita semua masih ingat nih kalau anggaran pendidikan itu sebenarnya ditanggung oleh negara ya. Dan itu ada di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pasal 31. Nah jadi di pasal 31 ini negara itu menjamin bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Dan setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, jadi di Undang-Undang Dasar tuh sudah dijamin kalau anggaran pendidikan itu minimal 20% dari APBN. Nah, benar nggak sih? Nah, kita coba cek ya. Kita bisa ngecek ini di Undang-Undang APBN. Nah, untuk APBN tahun 2024 itu diatur di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024. Nah, kita lihat APBN 2024 berapa sih? Nah, APBN 2024 adalah 2,8 kuadriliun. 2,8 kuadriliun. Ini adalah nominal yang bahkan
Saya tuh ngebayangin aja enggak loh. Kok bisa ada uang yang nolnya banyak banget gitu. Ya Allah, nyari yang nolnya 6 aja susah ya. Ini nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini nolnya 15 ya Allah. Astagfirullahaladzim. The best negara. Nah tadi kan penerimaannya ya, pendapatannya. Nah belanjanya itu 3,3 kuadriliun. Nah coba kita telah ya. Rencana pendapatannya 2,8. Rencana pengeluarannya 3,3. Sepertinya sih ada yang aneh. Tapi apa ya? Kita lanjut aja deh. Nah, kita lanjut ke anggaran pendidikannya nih. Nah, anggaran pendidikannya ada di pasal 22. Anggaran pendidikan direncanakan sebesar 665 triliun. Kemudian anggaran pendidikan yang 665 triliun ini sebesar 20% dari total APBN yang 3,3 kuadriliun. Termasuk investasi pemerintah pada pos pembiayaan untuk dana abadi pendidikan. Nah, jadi menurut Undang-Undang APBN, anggaran pendidikan itu memang sudah dialokasikan sebesar 20% dari APBN. Sehingga negara ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kita udah ngecek nih, kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Saya sih percaya ya, orang nolnya banyak malah segitunya. Jadi tolong jangan seuzon lah rakyat. Ini negara udah benar-benar menyelenggarakan Undang-Undang Dasar. Tapi apa realitanya demikian? Kita doakan saja ya yang terbaik. Wah. Nah, dananya kan udah disiapin nih oleh negara 20%. Tapi kok mahasiswa tetap disuruh bayar ya? Kemana sih larinya uang mahasiswa itu? Nah, di pasal 88 ini mengenai pembiayaan dan pengalokasian diatur bahwa pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional tersebut ini menjadi dasar untuk mengalokasikan APBN untuk PTN. Nah, standar satuan biaya itu juga digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayainya. Nah, sekarang terjawab nih. Dari mana sih PTN itu dapat angka anggaran yang harus dibayar oleh mahasiswa sebagai uang kuliah gitu ya? Nah, ini terjawab, yaitu bisa dari capaian standar pendidikan nasional, bisa juga dari prodinya, jadi mungkin lebih khusus, lebih mahal gitu ya. Misalkan ada teknik bobol celengan gitu, misalkan susah tuh ya, kadang-kadang jari nggak muat. Nah, itu mahal tuh. Terus juga indeks kemahalan wilayah. Jadi semakin ke kota, itu biaya pendidikannya semakin mahal. Ya iyalah, orang rumah aja semakin ke kota semakin mahal, masa biaya pendidikan? Oh enggak ya. Nah, tapi di ayat 4-nya juga diatur kalau biaya pendidikan itu harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayainya. Jadi jangan sampai memberatkan si mahasiswa ataupun orang tuanya gitu. Gitu, Pak. Tolonglah jangan berat-berat. Orang hidup aja udah berat. Nah, jadi kesimpulannya APBN itu ada untuk membantu mahasiswa dalam mendukung biaya pendidikan tinggi. Nah, kita balik lagi ke UKT deh. Nah, sebenarnya UKT itu ada diatur di mana dan sudah diatur dari kapan? Nah, ternyata ketentuan mengenai UKT itu sudah diatur dari tahun 2013 loh. Nah, tapi gimana nih kalau orang tuanya nih bener-bener nggak mampu gitu ya, tapi dia itu ada niat belajar, ada niat kuliah gitu ya, supaya nggak memberatkan tuh gimana ya caranya? Nah, ternyata negara juga sudah mempersiapkan bantuan biaya pendidikan. Nah, ini adalah Permendikbud nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan. Nah, diatur di pasal 1 sampai pasal 8 nih. Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik pada SD, SDL, SMP termasuk SMPLB, SMA termasuk SMALB, SMK, dan perguruan tinggi yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan. Nah, ini untuk membantu peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Dirjen yang menangani pendidikan dasar
Dasar dan Dirjen yang menangani pendidikan menengah sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA menetapkan alokasi jumlah peserta didik calon penerima bantuan biaya pendidikan untuk setiap provinsi. Nah, jadi memang ditetapin nih orang-orangnya yang bisa menerima bantuan tersebut. Jadi nggak semuanya ya. Nah, tapi itu kan buat SMA dengan SMP. Buat kuliah yang mana nih? Buat kuliah ada di pasal 4-nya nih. Dirjen yang menangani pendidikan tinggi sesuai dengan DIPA menentukan alokasi jumlah peserta didik calon penerima bantuan biaya pendidikan untuk setiap perguruan tinggi. Nah, pasal 4 ayat 2 ini ada pertimbangannya nih. Jumlah peserta didik miskin. Waduh, kasar banget ya miskin ya. Ya namanya juga peraturan tahun 2010 ya. Kondisi masyarakat miskin, pemerataan, dan keadilan sesuai gender. Jadi yang laki-laki dan perempuan juga diperhitungkan nih. Nah, buat apa sih bantuan pendidikan itu? Nah, ini juga diatur di pasal 5 nih. Untuk beli buku dan beli alat tulis. Bisa juga buat makan, buat beli baju, buat tempat tinggal, transportasi, dan bisa juga informasi dan komunikasi. Nah, jadi kalau teman-teman adalah termasuk mahasiswa yang dapat bantuan nih dari pemerintah, tolong jangan dipakai foya-foya clubbing gitu ya. Sadar ya Anda dibantu pemerintah. Nah, tapi ternyata pasal 6-nya ada syaratnya. Dia berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan itu, orang tuanya itu nggak mampu membiayai pendidikan, dan dia bukan penerima bantuan biaya pendidikan. Jadi dia belum pernah menerima biaya pendidikan tersebut sebelumnya. Jadi nggak boleh double gitu ya. Ya enak kalau double ya, menang banyak. Kasihan kan yang lain bisa dikasih. Kemudian, nah ada perintah juga kepada orang tua atau wali peserta didik yang sudah mendapatkan bantuan untuk melaksanakan tugas dengan baik, menaati peraturan dan tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ini ada ketentuan mengenai penghentiannya. Jadi, bisa ditarik beasiswanya kalau kehadirannya kurang dari 65% dalam 1 tahun, kemudian dia menerima bantuan lain yang sumbernya dari APBN atau APBD, atau dia menerima beasiswa yang lebih besar. Tahu-tahu dapat beasiswa dari Unilever, nilainya berapa miliar gitu ya, jauh melebihi yang diberikan oleh negara. Ya kan mendingan ngambil itu ya. Ya tapi sekali lagi nggak boleh double, jadi harus dibalikin salah satu. Kemudian terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif. Nah, kalau udah dapat bantuan, nggak usah aneh-aneh, suwe. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan kita mengenai UKT. Jadi kita sudah tahu apa yang menjadi dasar satuan pendidikan itu untuk menetapkan berapa biaya uang kuliah di universitas atau kampus tersebut. Nah, tapi teman-teman, sekali lagi penelusuran saya itu terbatas ya, yang bisa saya akses hanya sampai peraturan menteri. Kalau misalkan ada ketentuan lain, misalnya seperti peraturan rektor, keputusan menteri, nah itu saya nggak bisa akses. Mudah-mudahan kalau teman-teman yang bisa akses, bisa memberikan pencerahan lebih jelas mengenai permasalahan terkait UKT ini. Nah, tapi di samping itu mudah-mudahan persoalan mengenai kenaikan UKT ini bisa terselesaikan dengan baik, sehingga baik penyelenggara atau satuan pendidikan bisa tenang karena nggak ada gaji yang tertunggak gitu ya, dan para mahasiswa juga bisa tenang, dia bisa melanjutkan pendidikan dengan baik tanpa kepikiran uang kuliah. Ya, orang nggak kepikiran aja kuliah kadang susah ya. Apalagi kalau kepikiran gitu ya. Ya, bisa bolos beneran. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video kita sampai detik ini nih. Nah, gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak dengan pendapat saya tadi? Kalau kalian setuju, silahkan tuliskan komentar di bawah. Kalau kalian nggak setuju, silahkan tuliskan komentar juga di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like videonya. Kalau kalian pikir orang lain harus tahu mengenai video ini, silahkan di-share. Kalau kalian mau dukung kami, silahkan subscribe. Kita juga punya podcast, cari aja di Spotify Angkringan Balik Kantor. Kita juga punya Instagram, cek aja di angkringan.balik.kantor. Silahkan DM kalau ada pertanyaan atau kalian mau request, kira-kira next bahas apa lagi yang seru bakal kita bahas. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.